Suara mesin jahit selalu jadi teman malamku. Kadang aku berhenti sejenak, menatap tangan yang mulai kapalan karena jarum dan kain yang tak pernah berhenti kupegang. Dari pekerjaan inilah aku menabung selama bertahun-tahun. Sedikit demi sedikit uangnya kukumpulkan. Tidak banyak, tapi bagiku itu hasil dari perjuangan yang panjang. Setiap lembar uang yang kusimpan, selalu kubisikkan dalam hati, ini untuk masa depan keluarga kecilku. Andri, suamiku, lelaki baik tapi sederhana. Kerjanya serabutan. Kadang ngojek, kadang bantu proyek. Hidup kami pas-pasan. Tapi aku tak pernah mengeluh. Aku hanya ingin suatu hari nanti punya rumah sendiri. Tapi rencana itu berubah saat aku berkunjung ke rumah ibu mertua. Rumahnya sudah hampir roboh. Genteng bocor, dinding penuh lumut, dan setiap hujan datang, air merembes sampai ke ruang tengah. Waktu aku lihat rasanya sesak. Aku nggak tega. Bu Yani, ibu mertua, duduk di kursi bambu sambil mengelus dada. Ibu udah tua, nak. Rumah ini peninggalan bapakmu Andri, tapi udah nggak kuat lagi. Kadang malam, ibu harus pindah ke dapur biar nggak kehujanan. Aku menatap Andri. Dia diam saja, seperti nggak tahu harus berbuat apa. Aku tahu dia malu, tapi juga nggak punya cukup uang buat bantu. Disitulah aku ngomong pelan. Bu, gimana kalau aku bantu? Aku punya sedikit tabungan. Nanti kita renovasi bareng. Bu Yani menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Kamu baik banget, nak. Ibu nggak tahu harus ngomong apa. Semoga Tuhan balas kebaikanmu. Hari itu aku pulang dengan hati hangat. Aku merasa akhirnya tabunganku punya arti. Aku nggak pikir panjang. Aku keluarkan semua uangku. 120 juta rupiah hasil dari 10 tahun kerja keras. Setiap hari aku bolak-balik ke rumah itu. Nganter bahan bangunan, awasi tukang, atur cat, bahkan bantu ngepel lantai setelah tukang pulang. Kadang aku pulang malam, bajuku kotor kena semen. Tapi setiap kali Bu Yani tersenyum, rasanya capek itu hilang. Andri juga bantu, tapi tak banyak. Dia lebih sering duduk di depan rumah, ngobrol sama tetangga. Aku nggak masalah. Bagiku ini semua demi keluarga. Demi mertua yang selama ini kuanggap seperti ibuku sendiri. 3 bulan berlalu. Rumah itu hampir selesai. Atapnya baru, catnya lembut, dan lantainya mengilap. Bu Yani tampak bahagia. Sekarang ibu bisa tidur nyenyak tanpa takut bocor lagi, katanya sambil tersenyum. Aku ikut tertawa. Aku nggak minta apa-apa. Hanya ingin mereka bahagia. Tapi entah kenapa, malam itu aku merasa aneh. Aku dengar dari dapur Bu Yani bicara sama tetangga. Ya beginilah rezeki anak saya, Andri. Sekarang rumah udah bagus. Aku menatap langit-langit kamar. Dadaku terasa sesak. Mungkin beliau hanya salah bicara, pikirku. Aku menenangkan diri, karena bagiku yang penting rumah itu sudah selesai. Seminggu kemudian, rumah itu resmi ditempati. Kami semua tinggal di sana. Aku pikir, inilah awal kehidupan baru yang lebih damai. Tapi ternyata, rumah yang kubangun dengan tulus itu justru menjadi tempat di mana aku belajar bahwa kebaikan tidak selalu dibalas dengan terima kasih. 3 bulan pengerjaan itu akhirnya selesai. Rumah yang dulu reot, sekarang tampak seperti rumah baru. Catnya berwarna krem muda, jendelanya besar, dan atapnya tinggi. Bahkan halaman depan yang dulu becek, kini kubuatkan taman kecil dengan pot bunga mawar dan melati. Setiap kali aku melihatnya, rasanya seperti mimpi. Semua kerja keras, uang, dan keringatku berubah jadi sesuatu yang nyata. Rumah itu sekarang indah, tapi entah kenapa, perlahan aku mulai merasa asing di dalamnya. Hari pertama kami pindah, aku masak besar. Aku pengen semua orang bahagia. Bu Yani tersenyum, Andri pun tampak senang. Tetangga datang, membawa kue dan ucapan selamat. Aku ikut menyambut mereka di teras. Tapi yang membuat dadaku perih bukan karena capek, tapi karena setiap kali ada yang memuji rumah itu, nama yang disebut bukan aku. Bu Yani hebat, bisa renovasi rumah jadi sebagus ini. Anaknya sukses ya, Bu, sampai bisa bangun rumah sebesar ini. Dan Bu Yani dengan santai menjawab, iya, alhamdulillah, anak saya Andri memang rezekinya lancar. Istrinya ikut numpang senang aja. Aku diam. Senyumku terasa kaku. Hatiku mendidih. Numpang senang? Aku ingin bicara, tapi aku tahan. Aku nggak mau mempermalukan suamiku di depan orang.
Aku hanya menunduk, memeluk nampan berisi gelas teh hangat, dan masuk ke dapur dengan mata berkaca-kaca. Malamnya, aku menatap Andri yang sedang menonton TV. "Mas, kok ibu nggak pernah bilang ke orang kalau aku yang renovasi rumah ini?" Andri menjawab tanpa menoleh. "Udahlah, buat apa dibesar-besarin. Yang penting kan rumah udah jadi." Ibu juga senang, aku terdiam. Mungkin dia benar, tapi aku hanya ingin sedikit pengakuan, bukan pujian. Aku cuma ingin dihargai. Hari-hari berikutnya, perlakuan Bu Yani makin berubah. Dulu dia sering memanggilku dengan lembut, "Nak" atau "sayang." Sekarang nadanya dingin. Setiap aku mau bantu masak, dia bilang, "Udah, nggak usah repot-repot. Kamu kan sibuk. Lagian masakan kamu belum tentu cocok buat keluarga sini." Setiap pagi aku membersihkan ruang tamu, mengepel lantai, dan menyiram bunga di taman. Tapi selalu saja ada kata-kata yang menusuk. "Iya, rumahnya jadi bersih sih, tapi sayang ya. Belum tentu lama kamu di sini." Aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi kalimat itu bikin hatiku bergetar. Suatu sore, aku sedang menjemur pakaian di belakang. Tiba-tiba, aku dengar suara Bu Yani dari ruang tengah. Ia sedang bicara di telepon dengan seseorang. "Iya, rumahnya udah bagus banget. Nanti kalau Dina, adik Andri pulang, bisa tinggal di sini. Kasihan dia, di kota ngekos terus. Lagian rumah ini rumah keluarga, bukan rumah menantu." Tanganku gemetar. Aku hampir menjatuhkan jemuran. Rumah keluarga, bukan rumah menantu? Padahal setiap sudut rumah itu aku yang urus. Setiap ubin, setiap cat, setiap rupiah keluar dari keringatku sendiri. Tapi di mata mereka, aku cuma orang luar. Malamnya, aku coba bicara lagi ke Andri. "Mas, aku dengar ibu mau ajak Dina tinggal di sini." "Iya, lagian rumah ini rumah ibu juga kan?" "Gak apa-apa dong." "Tapi mas, aku yang renovasi semua ini. Aku cuma pengen ngerasa dihargai." Andri menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada datar, "Kamu ini kok jadi perhitungan banget sih?" Katanya ikhlas bantu ibu. Kalimat itu seperti tamparan keras. Aku langsung menatapnya, mataku panas menahan air mata. "Aku nggak perhitungan, mas. Tapi apa salah kalau aku cuma pengen dianggap?" Andri terdiam lalu berdiri dan masuk kamar. Aku duduk di ruang tamu sendirian. Hening. Di luar jendela, taman bunga yang kutanam sendiri tampak indah diterpa cahaya lampu malam. Tapi bagiku, semuanya mulai terasa asing. Rumah ini, yang dulu kubangun dengan cinta, kini jadi tempat di mana aku mulai kehilangan diri sendiri. Setiap langkah di dalamnya seperti mengingatkan aku bahwa kadang yang paling sakit bukan kehilangan uang, tapi kehilangan makna dari pengorbanan yang tulus. Pagi itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Aku bangun lebih awal, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, lalu menata bunga di pot depan rumah. Tapi entah kenapa, hari itu hawa rumah terasa berbeda. Ada mobil hitam berhenti di depan pagar. 2 orang turun membawa map besar dan berpenampilan rapi seperti orang kantor. Aku sempat berpikir, mungkin teman Bu Yani datang berkunjung. Aku masuk ke rumah sambil menenteng sapu, tapi langkahku terhenti. Di ruang tamu, Bu Yani sedang duduk bersama seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata. Di sampingnya Dina, adik iparku, tersenyum lebar sambil memegang map coklat. Andri duduk di sebelah mereka, wajahnya datar. Aku menatap bingung. "Ada apa ini, Bu?" Tanyaku pelan. Bu Yani menoleh sekilas, lalu menjawab enteng. "Oh, ini cuma urusan surat rumah. Sekalian mau urus balik nama ke Dina, biar rumah ini aman atas nama keluarga." Aku kaget. Jantungku seperti berhenti berdetak. "Balik nama? Maksud ibu, rumah ini atas nama Dina?" Bu Yani menatapku datar. "Iya, kan kamu cuma menantu, bukan anak kandung. Rumah ini peninggalan keluarga besar, bukan milik kamu atau Andri." Aku menatap Andri, berharap dia akan membela. Tapi suamiku hanya menunduk. Tanganku gemetar. "Mas, kamu tahu soal ini?" Andri pelan menjawab, "Udah, jangan ribut dulu. Ibu cuma pengen aman aja. Lagian Dina juga butuh tempat tinggal." "Kamu jangan baper. Jangan baper." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Aku berdiri, mataku panas menahan air mata. "Tapi rumah ini aku yang renovasi, Mas. Uangku, keringatku, semuanya aku curahkan buat ini.
120 juta habis tanpa sisa. Bahkan aku nggak beli baju baru satu pun selama setahun. Bu Yani tertawa kecil. Nada suaranya dingin dan penuh sindiran. Iya, ibu tahu kamu bantu. Tapi niatmu kan katanya ikhlas. Kalau ikhlas, kenapa dihitung-hitung? Aku terdiam. Suasana jadi sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin berputar pelan. Dalam diam itu aku merasa dunia berputar. Rasanya seperti dipermalukan di rumah yang kubangun sendiri. Dina yang sedari tadi diam, tiba-tiba ikut bicara. Mbak jangan salah paham. Aku juga nggak minta kok. Tapi kan rumah ini dari dulu memang milik keluarga. Aku cuma bantu ibu ngurus surat. Biar nggak ribet nanti. Suara lembutnya terdengar manis di luar, tapi menusuk di telingaku. Aku tahu dia senang. Dari dulu dia selalu iri. Waktu rumah masih reot, dia nggak pernah mau pulang. Tapi sekarang, saat rumah sudah jadi megah, dia tiba-tiba muncul seperti pahlawan. Aku duduk pelan di kursi, menatap sekeliling. Dinding yang dulu kotor sekarang bersih, catnya ku bayar sendiri. Langit-langit yang dulu bocor kini kukokohkan dengan gypsum. Setiap bata di rumah ini adalah hasil kerja keras dan pengorbananku. Tapi di hadapan mereka, semua itu tidak ada artinya. Aku cuma istri, menantu, orang luar. Ibu, suaraku bergetar. Kalaupun rumah ini milik keluarga, setidaknya beri aku penghargaan. Aku nggak minta nama di surat, aku cuma pengen dihargai. Bu Yani menatapku tajam. Kamu ini banyak ngomong. Ibu nggak minta kamu renovasi kan? Kamu yang inisiatif. Jadi jangan merasa paling berjasa. Kata-kata itu hancurkan semua yang tersisa dalam diriku. Aku berdiri perlahan. Suara nafasku berat, tapi suaraku tegas. Baik, Bu. Kalau begitu mulai sekarang aku anggap rumah ini memang bukan rumahku. Aku cuma numpang. Dan kalau suatu hari nanti kalian butuh bantuanku lagi, jangan cari aku. Aku masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Air mataku jatuh satu-satu. Tapi bukan karena sedih. Aku hancur, tapi di dalam kehancuran itu ada sedikit rasa lega. Setidaknya sekarang aku tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Malamnya aku duduk di teras sendirian. Rumah itu tampak indah dalam cahaya lampu, tapi di mataku semuanya hambar. Rumah ini memang berdiri kokoh, tapi hubungan kami sudah runtuh sejak lama. Dan malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Jika suatu hari aku keluar dari rumah ini, aku akan pergi tanpa menoleh, karena aku tidak ingin mengingat bahwa kebaikan bisa dibalas dengan pengkhianatan dari orang yang dulu kusebut keluarga. Sejak hari penandatanganan surat itu, suasana rumah berubah total. Aku bukan lagi bagian dari mereka. Aku seperti bayangan yang hanya numpang hidup di antara tembok yang kubangun sendiri. Setiap langkahku di rumah itu terasa berat. Setiap suara tawa di ruang tamu terdengar seperti ejekan yang disamarkan. Aku tetap mencoba sabar. Aku masih masak, menyapu, dan menjaga sopan santun, meski di hati rasanya seperti disayat setiap hari. Andri, suamiku, entah kenapa semakin menjauh. Dia lebih sering keluar rumah. Katanya cari kerja tambahan. Tapi aku tahu, sebenarnya dia hanya tidak tahan melihat ketegangan di rumah. Sampai suatu sore yang tak akan pernah kulupakan. Aku baru saja pulang dari pasar, membawa kantong berisi sayuran dan lauk untuk makan malam. Begitu masuk ke dapur, aku mendengar suara tawa keras dari ruang tamu. Aku mengintip sedikit. Di sana, Bu Yani duduk bersama beberapa tetangga. Di sebelahnya, Dina yang baru saja pindah ke rumah ini, duduk dengan santai sambil memegang gelas teh. Dina sekarang bantu urus rumah. Soalnya si Andri sama istrinya itu sibuk kerja di luar. Ya lumayan lah. Daripada rumah ini jadi berantakan. Ujar Bu Yani sambil tersenyum bangga. Salah satu tetangga bertanya, "Oh, yang istri Andri itu kerja juga ya, Bu?" Bu Yani tertawa kecil. "Kerja sih kerja, tapi ya hasilnya nggak seberapa. Cuma jahit-jahit baju orang. Tapi ya, lumayanlah buat beli lauk sendiri. Kasihan juga cuma numpang di rumah orang tua." Mereka tertawa. Aku tertegun, kata numpang itu lagi. Kata yang sama yang menghancurkan harga diriku berkali-kali. Aku menatap lantai, berusaha menahan air mata. Tapi suaraku akhirnya pecah. Aku keluar dari dapur, berdiri di depan mereka dengan tangan gemetar. "Bu,
Suaraku parau. Kalau ibu malu punya menantu seperti saya, ibu nggak usah sebut saya di depan orang. Tapi tolong, jangan hina saya di rumah yang saya bangun sendiri. Tiba-tiba suasana hening. Mata semua orang tertuju padaku. Bu Yani menatapku tajam, lalu berdiri. Kamu jangan kurang ajar di depan orang banyak. Kalau kamu merasa nggak nyaman tinggal di sini, ya keluar aja. Nggak ada yang nyuruh kamu bertahan. Andri berdiri, mencoba menenangkan. Bu, udah Bu, jangan dibesar-besarin. Tapi Bu Yani menunjuk wajahku sambil berteriak. Selama kamu tinggal di sini, nggak ada tenang. Rumah ini jadi panas. Kamu nggak tahu diri, numpang aja masih berani ngomel. Aku terdiam. Semua tetangga menunduk. Andri tak berani menatapku. Aku perlahan melangkah ke kamar. Tanganku gemetar saat menarik koper dari bawah ranjang. Satu persatu pakaianku lipat. Mesin jahit tua kuselipkan di tas besar. Karena hanya itu harta yang paling berarti buatku. Air mataku jatuh di setiap lipatan baju. Tapi aku tidak ingin menoleh lagi. Saat aku keluar dari kamar, Bu Yani masih berdiri di ruang tamu. Wajahnya tegang. Matanya tajam seperti tidak pernah mengenalku. Kamu mau kemana? Katanya dengan nada tinggi. Aku berhenti sejenak lalu menatapnya lurus. Saya mau pergi, Bu. Saya numpang di sini, katanya. Jadi biar saya pergi sebelum benar-benar diusir. Pergi aja sekalian. Dan jangan bawa apapun dari rumah ini. Semua ini milik keluarga. Bentaknya. Aku menatap sekeliling. Dinding yang dulu ku bersihkan sendiri. Lantai yang dulu aku pel basah-basah saat malam. Langit-langit yang dulu ku biayai perbaikan gentengnya. Semua kini terasa asing. Aku hanya tersenyum pahit. Tenang aja, Bu. Saya nggak akan bawa apapun. Bahkan harga diri saya pun sudah ibu ambil. Aku melangkah keluar. Langit sore berubah kelabu, lalu hujan turun deras. Aku berjalan melewati halaman depan dengan koper di tangan. Air hujan membasahi wajahku, menyatu dengan air mata yang tak bisa lagi kutahan. Dari balik jendela, aku melihat siluet Andri berdiri diam. Dia tidak mengejarku, tidak memanggil namaku. Dia hanya menatap, dan itu yang paling menyakitkan. Aku berjalan tanpa arah, hanya mengikuti langkah kakiku. Koperku berat, tapi anehnya hatiku mulai terasa ringan. Aku tahu aku baru saja kehilangan tempat tinggal. Tapi aku juga tahu, aku baru saja menemukan sesuatu yang lebih berharga. Keberanian untuk meninggalkan orang-orang yang tak lagi tahu arti pengorbanan. Dan malam itu, di bawah hujan deras, aku bersumpah dalam hati. Suatu hari nanti aku akan membuktikan bahwa aku tidak butuh rumah yang kubangun untuk merasa berharga. Aku hanya butuh tempat di mana aku bisa dihargai. Meski kecil, meski sederhana. Sudah 2 tahun sejak malam hujan itu. Aku masih ingat jelas langkahku saat meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu kubangun dengan cinta, tapi akhirnya menjadi saksi penghinaan. 2 tahun bukan waktu yang singkat. Aku melewati banyak hal. Tangis, lapar, sepi, bahkan malam-malam tanpa cahaya karena listrik kontrakanku sempat diputus. Tapi perlahan, hidup mengajarkanku sesuatu, bahwa setiap luka bisa tumbuh jadi kekuatan. Aku mulai lagi dari nol. Mesin jahit tuaku yang dulu kuangkat dari rumah itu kini menjadi sumber hidup. Aku jahit baju, kebaya, bahkan seragam sekolah anak tetangga. Awalnya cuma 1-2 pelanggan. Tapi entah bagaimana, dari mulut ke mulut, nama kecilku mulai dikenal di sekitar. Aku buka toko kecil di pinggir jalan, Jahitan Mila Collection. Dan siapa sangka, dari tangan kecilku, aku bisa bertahan hidup tanpa bantuan siapapun. Hidupku tenang. Tidak mewah, tapi cukup. Setiap pagi aku minum teh di teras kontrakan, melihat matahari menyapa dedaunan. Aku tidak lagi menyesali masa lalu. Aku hanya bersyukur masih punya semangat untuk berdiri. Sampai suatu siang, sesuatu terjadi. Suara motor berhenti di depan rumahku. Aku menengok dari balik jendela, dan mataku membesar. Andri berdiri di sana. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Aku tidak tahu harus senang atau marah. Dia menatapku lama, seolah tak percaya aku masih hidup baik-baik saja. "Boleh aku masuk?" katanya pelan. Aku diam sejenak, lalu membuka pintu. Dia duduk di kursi kayu, menatap sekeliling. "Kamu kelihatan beda," ucapnya. "Toko ini ramai ya?" Aku hanya tersenyum kecil.
Iya, semua hasil kerja keras sendiri. Nggak ada yang bantu. Andri menunduk. Rumah itu udah disita bank. Dina pinjam uang pakai sertifikat rumah. Ibu jatuh sakit dan aku kehilangan semuanya. Suaranya serak, matanya memerah, aku terdiam. Ada rasa iba tapi juga getir. Kamu datang ke sini buat apa, Mas? Buat minta maaf. Ibu juga pengen ketemu kamu. Dia nyesel. Dia nangis tiap malam bilang pengen lihat kamu sekali aja. Aku menatap kosong. Bayangan wajah Bu Yani muncul di kepalaku. Wajah yang dulu marah, dingin, dan penuh gengsi. Aku menghela napas panjang. Baiklah, aku datang. Tapi bukan karena dendam. Aku cuma pengen hati ini tenang. Rumah itu masih berdiri di tempat yang sama. Tapi kini tampak rapuh. Catnya mengelupas. Halamannya penuh rumput liar. Dulu rumah itu megah, tapi sekarang sepi dan dingin. Di dalam Bu Yani duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, rambutnya memutih dan matanya sayu. Saat aku masuk, dia menatap lama, lalu air matanya jatuh begitu saja. Nah, maafkan Ibu. Suaranya bergetar, tangannya gemetar mencoba meraih tanganku. Ibu salah. Ibu buta karena gengsi. Dulu Ibu pikir kamu cuma numpang. Tapi sekarang Ibu tahu. Yang benar-benar punya hati keluarga itu. Kamu, ku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku ikut mengalir. Aku genggam tangannya yang dingin. Bu, saya udah maafin dari dulu. Saya nggak pernah nyesel bantu Ibu. Cuma dulu saya berharap Ibu mau lihat saya bukan sebagai orang luar. Bu Yani menangis makin keras. Andri berdiri di belakang, menunduk dalam. Rumah itu sunyi, hanya suara isak yang terdengar. Setelah beberapa menit, Bu Yani berkata lirih, kalau bisa diputar waktu, Ibu mau menebus semuanya. Tapi sekarang Ibu cuma bisa minta doa. Aku mencium tangannya, lembut. Bu, jangan pikir masa lalu lagi. Saya ikhlas. Saya cuma pengen Ibu tenang. Sore itu aku pamit. Langit jingga, angin membawa bau tanah basah dari halaman rumah yang dulu kubangun dengan cinta. Aku menatap sekali lagi ke arah rumah itu. Bukan dengan marah, tapi dengan ketenangan. Semua sakit, semua penghinaan, semuanya sudah tertinggal di sana. Andri menatapku dari teras. Kamu nggak marah, kan? Aku tersenyum tipis. Dulu aku marah, Mas. Tapi sekarang aku sadar. Kadang Tuhan nggak kasih balasan lewat penderitaan orang lain. Tapi lewat ketenangan di hati kita. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Langit mulai gelap tapi langkahku ringan. Karena akhirnya aku tahu, balas dendam terbaik bukan membuat mereka menderita, tapi menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpa mereka. Suara narasiku menutup lembut. Penuh haruga. Kadang orang yang paling kita bantu justru yang paling dulu menyakiti. Tapi jangan biarkan itu membuatmu berhenti berbuat baik. Karena Tuhan tak tidur. Ia melihat air matamu, dan suatu hari akan menggantinya dengan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun.